Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, lalu ibadah talabul ilmi, mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya mendapatkan ridha Allah dan keberkahannya. Pada hari ini kita memasuki kajian lanjutan, yaitu masih pada bab kebaikan dan hubungan. Kita mulai dari hadis 1485, yaitu dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Akhraja Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah, keridaan Allah, fi ridal walidain, tergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Tentu hadis ini harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk lain. Jadi kalau orang tua beriman, petunjuknya, didikannya kepada anak-anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah sesuatu yang diridhai Allah. Kalau sampai anak durhaka, orang tua marah, maka Allah juga marah. Tapi kalau orang tua nggak paham agama, mendidik secara salah, kemudian anaknya karena belajar agama menjadi faham, kalau perempuan dia mulai berbusana islami, berjilbab, padahal di rumah nggak pernah berjilbab. Nah, karena anaknya berjilbab, orang tuanya marah. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Petunjuk Allah dan Rasulnya, laki atau perempuan harus menutup aurat sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariah. Nah, ketika orang tua tidak suka anaknya berjilbab, artinya orang tua ingin agar anaknya durhaka kepada Allah. Kalau sudah begini, maka dia terkena sabda Nabi yang lain, yaitu la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada hak ditaati untuk makhluk yang manapun apabila dia durhaka kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, yaitu kepada Allah. Orang tua melarang anak berjilbab. Ini artinya orang tuanya durhaka kepada Allah, mengajak anaknya untuk durhaka kepada Allah.
Maka di situ berlaku la ta'ata, tidak ada hak untuk ditaati li makhlukin, untuk makhluk yang manapun, untuk manusia yang manapun, fi maksiatil khaliq, apabila ajakannya, ajarannya, aturannya untuk mendurhakai al-khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semacam ini di IPB sering terjadi ya, ada terutama dari Jawa, orang tuanya kejawen, terus anaknya ya karena bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa yang agamanya bagus, lama-lama berubah menjadi orang yang taat beragama. Nah, nanti begitu pulang kadang-kadang ya, itu malah mendapat marah dari orang tuanya. Ini suka terjadi, sayang sekali. Bahkan di Jerman, saya dulu juga sempat menangani anak seorang pejabat yang pacaran dengan mahasiswa di sana. Jadi dua-duanya ini sudah akrab, kemana-mana berdua. Tapi mereka mau ngaji. Ya lama-lama muncul kesadaran. Ketika kesadarannya sudah bagus, saya minta kepada yang perempuannya agar ayahnya memberi izin untuk dia menikah dengan pacarnya itu. Tapi setelah menghubungi bapaknya nggak setuju. Jadi bapaknya minta bahwa dia kuliahnya selesai dulu, baru setelah itu nikah. Padahal mereka tinggal di satu kota, ya, pacaran, tapi ayah tidak ridho kalau mereka menikah. Ayah lebih suka mereka melakukan perbuatan dosa, ya, dengan tadi berdua-duaan. Wallahu alam apa yang jauh-jauh juga dilakukan, tapi yang pasti mereka kemana-mana berdua. Alhamdulillah, saudara laki-laki dari yang perempuan ini juga ada di Jerman. Akhirnya setelah dirunding, dia alhamdulillah mau jadi wali. Ya udah, kita nikahkan, meskipun ayahnya tidak setuju. Tapi saudara kandung, paman, itu semua mereka bisa menjadi wali. Jadi saudara kandungnya yang menjadi wali. Jadi ini memang permasalahan di kita. Kenapa? Karena banyak orang kita ini yang nggak paham agama, sehingga ada tindakan-tindakan, sikap-sikap yang sering menyalahi tuntunan Al-Quran dan Sunnah tanpa disadari. Tadi juga lewat internet ada yang tanya, bagaimana hukumnya mendatangi, ya katakanlah dukun, menanyakan sesuatu, apa itu syirik? Saya jawab bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah itu, yang isinya yaitu man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi arraf, arraf itu dukun yang sok tahu, sedangkan kahin
itu dukun peramal. Ya, jadi araf itu misalnya ada orang motornya hilang, terus pergi ke dukun, tanya, motor saya kemarin dicuri, ya, dibawa kemana ya, pencurinya ada di mana? Kata dukunnya, wah itu dibawa ke Ciampea, padahal ke Ciawi. Jadi ini sok tahu, nggak tahu perkara gaib ya namanya manusia, tapi sok tahu, kasih petunjuk yang salah. Itu namanya arraf, pura-pura tahu. Sedangkan kahin adalah menyangkut masa depan. Kalau saya terima pekerjaan ini, ke depannya gimana? Oh jangan, kamu akan celaka. Nah, ini masalah yang datang. Atau dulu ada Mama Loren ya. Mama Loren itu bahasa Arabnya kahinah, peramal. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang mendatangi dukun, baik yang tadi namanya araf ataupun yang namanya kahin, peramal, sholatnya tidak diterima 40 hari. Bayangkan, ada ibu-ibu yang abonemen dengan dukun karena takut suaminya nikah lagi, ya. Dia secara rutin datang ke dukun seminggu sekali. Bayangkan, seminggu sekali ke dukun, setiap datang sholatnya 40 hari hangus, ya, jadi tekor. Nah ini bahayanya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan begitu. Nabi tidak mengatakan dia musyrik atau gimana. Jadi saya pun tidak mengatakan. Pertanyaan dia, apakah dia telah berbuat syirik? Ya saya jawab bahwa Nabi bersabda, siapa yang mendatangi dukun peramal atau dukun yang sok tahu tadi, sholatnya 40 hari hangus. Kalau orang berbuat syirik, itu bisa seluruh amalannya hangus, batal, ya. Nah, terus pertanyaan dia, gimana? Sedangkan masyarakat kita ini nggak bisa membedakan antara dukun, ahli hikmah, dan lain sebagainya. Memang di negeri kita ini istilah-istilah itu rancu. Kadang ada dukun ngakunya kiai, ya. Ada dukun maunya disebut ahli hikmah, ya. Ini masalah-masalah yang rancu di negeri kita. Oleh karena itu ya memang kewajiban masyarakat itu mau belajar agama. Kalau orang diajak ngaji aja susah, dia nggak akan paham, nggak bisa membedakan mana yang dukun, mana yang kiai, mana yang ahli hikmah. Bahkan kalau kiai itu dalam istilah syariah ada ulama warasatul anbiya, ada ulama as-su, ada ulama pewaris nabi, ada juga ulama yang buruk, yang menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kalau kita nggak belajar agama, kita bingung, ya, mana ini semuanya kiai, tapi kenapa pendapatnya bertentangan, kenapa mereka berselisih, ya. Makanya memang belajar itu sesuatu yang harus dilakukan minal mahdi ilal lahdi, sejak kita dilahirkan sampai kita ke liang lahat. Baiklah, jadi hadis tadi bahwa keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua, itu dengan syaratnya bahwa orang tua itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau mereka menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, sedangkan anaknya
karena belajar agama yang dilakukannya sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak boleh mentaati kedua orang tuanya apabila dampaknya mereka menjadi durhaka kepada Allah atau Rasulnya, ya. Jadi Allah dan Rasulnya itu tetap harus dinomorsatukan. Hadis berikutnya 1486 dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Yang artinya, demi yang, ya, yang ini pengganti daripada Allah, demi Allah, demi yang nafsi biyadihi, jiwaku ada di tangannya, jiwaku ada di tangan Allah. La yu'minu 'abdun, seorang hamba tidak beriman, seorang manusia tidak dikatakan beriman, hatta yuhibba li jarihi, sehingga dia mencintai untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya, muttafaqun alaih. Di hadis lain dengan redaksi yang berbeda, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dicintai untuk dirinya. Nah, ini petunjuk Islam. Jadi petunjuk Islam ini sangat bagus. Makanya di surat Al-Hujurat, kalau nggak salah ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka hendaklah kamu saling berbuat islah kepada saudaranya. Islah itu artinya perbaikan. Perbaikan apa? Ya, sebagaimana kita pengen diri kita maju dalam hal apapun, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal lain-lain. Nah, kita juga inginkan saudara kita atau tetangga kita juga mengalami kemajuan seperti itu. Jadi umat Islam ini memang saling membangun, saling melakukan islah. Sehingga kalau orang tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan saudaranya, dia pokoknya ingin menjadi orang yang paling sukses tanpa saingan, ya, orang yang paling kaya, orang yang paling pinter, orang yang paling, ya, pokoknya nggak pingin punya saingan. Ini salah, ya. Jadi justru kewajiban kita saling membangun. Sama dengan kita ingin masuk surga sendirian, nggak bisa. Makanya Allah di surat Al-Maidah berpesan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah kamu kerjasama untuk apa? Untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi untuk kebaikan dunia akhirat, untuk ketakwaan itu gak bisa kita membangun diri sendiri, harus kerjasama, sama-sama kita membangun agar kita sukses di dunia dan di akhirat, agar di akhirat kita masuk surga dan di akhirat kita tidak pernah terkena hukuman neraka. Itu perjuangan bersama. Dan karena itu pula di surat Al-Asr, di sana Allah memberi petunjuk, yaitu innal illalladzina amanu wa aminus solihat wa tawasau bil haq
wa tawasau bis sabr wa tawasau bil haq, saling mewasiati, saling menasihati, saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Pada kebenaran. Dia melihat saudaranya melakukan hal yang salah, tidak sesuai dengan syariah, diingatkan supaya mendapat ridha Allah, supaya nanti selamat dunia akhirat. Ini namanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Juga saling mengingatkan untuk sabar, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini sebagai tempat ujian, tempat cobaan. Makanya kita kadang-kadang menghadapi keadaan di mana kita sangat memerlukan kesabaran. Kesabaran sudah dimulai, sudah kita miliki. Kadang-kadang yang namanya kesabaran itu seolah-olah sudah hampir sampai batasnya, gak mampu lagi untuk terus bersabar kalau masalah ini tidak selesai. Nah, ini perlu nasihat, perlu penguat dari saudara-saudaranya. Makanya kalau ada orang sakit, kita menengok dengan mengucapkan ucapan yang diajarkan Nabi, la ba'sa tahurun, la ba'sa insyaallah tahurun, atau kadang-kadang tahurun la ba'sa insyaallah. Maksudnya apa? La ba'sa, ya kalau orangnya kena COVID, mungkin kita nggak bisa mengunjungi langsung, tapi kita bisa bicara lewat HP, ya kita bilang nggak apa-apa, teman-teman kena COVID juga banyak yang sembuh. Nah, itu kita menguatkan hatinya, sehingga mungkin saja orang itu sudah merasa ya ajalnya sudah dekat dan dia setengah putus asa. Dengan ucapan kita itu menjadi semangat. Oh, enggak apa-apa, itu teman-teman itu kena yang sama dengan kamu, sudah sembuh alhamdulillah. Tahur, tahur itu apa? Tahur itu semoga sakit ini menyebabkan dosamu habis, ya. Tahur, taharah, taharah itu ya berwudu, mandi, itu masuk dalam bab taharah. Jadi untuk membersihkan hadas kecil, hadas besar. Nah, dengan sakit orang bersih daripada dosa. Nah, ini menguatkan. Jadi kepada saudara, kepada tetangga, ini ada satu kewajiban yang ekstra. Kenapa? Ya karena tetangga itu orang yang tinggalnya dekat dengan kita, mungkin kanan rumah, kiri rumah, depan, belakang, orang yang dekat dengan kita. Makanya pesan malaikat Jibril terkait tetangga itu banyak, sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa Jibril selalu berpesan untuk ya berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka suatu ketika mungkin tetangga ini ikut jadi ahli waris karena banyaknya kewajiban-kewajiban. Ya kenapa demikian? Karena tetangga itu orang yang paling bisa peduli pada kita. Coba kalau rumah kita terbakar, siapa yang pertama peduli? Tetangga. Apa saudara kita yang di Jakarta? Nggak mungkin. Tetangga yang paling aktif membantu kita untuk memadamkan kebakaran. Kita pingsan,
yang menolong juga tetangga. Nah, jadi tetangga itu jangan pernah dicuekin. Saya sedih kadang-kadang melihat orang beli rumah. Misalnya beli rumah di komplek kita, dah transaksi sudah selesai, nanti ketika dia menempati pertama rumah itu dia bikin pesta, teman-temannya di Jakarta diundang semua, tapi tetangga kanan kiri depan belakang dibiarin. Ini salah besar. Ya kenapa? Ya karena itu tadi, ada apa-apa yang paling mudah kita minta tolong adalah tetangga, bukan teman-teman kita yang di Jakarta sana. Meskipun kita belum kenal, ya nggak masalah. Kita kirim undangan bahwa saya mau syukuran untuk masuk rumah, oleh karena itu saya undang bapak ibu ya, tetangga-tetangga yang dekat untuk ikut. Jangan kita pesta yang datang banyak tapi orang-orang dekat rumah cuman menjadi penonton. Terus apa artinya mencintai sesuatu untuk tetangga yang dicintai untuk dirinya sendiri? Maksudnya ya kita ini sebagai manusia yang punya keinginan, punya cita-cita, punya syahwat ya. Itu kita punya keinginan untuk kita itu ya keinginan yang baik, yang baik-baik. Keinginan anak kita pendidikannya sukses semua, baik pendidikan agama ataupun pendidikan umum. Nah ternyata Allah mentakdirkan anak-anak kita alhamdulillah sukses. Nah kita melihat tetangga kita kayaknya masih ada kesulitan dalam mendidik anak. Kita kasih kiatnya, gimana cara mendidik anak. Kita bikin usaha, alhamdulillah berkembang lancar. Tetangga kita bikin usaha ya, istilah orang Jawa itu Senin Kemis ya, Senin Kemis susah untuk berkembang. Nah kita kasih tahu petunjuknya, apalagi kalau kita pandai manajemen, pandai ilmu ekonomi, kita kasih petunjuk. Nah kita lihat kenapa sih dia usahanya gitu-gitu aja nggak berkembang ya. Kita tahu, kita kasih petunjuk supaya dia sukses seperti kita sukses. Ini namanya mencintai untuk tetangga sesuatu yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang tidak melaksanakan itu oleh Rasulullah disebut la yu'minu, tidak beriman. Nah, jadi untuk beriman itu ini persyaratan yang harus kita penuhi. Masih ada berapa menit? Ya, masih ada 6 menit. Kita gunakan saja untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Tadi mengenai masalah menegakkan hukum. Ini misalnya contohnya kita mendatangi seorang guru atau kiai di pesantren. Karena kita ada masalah, karena kita terlalu nakal, akhirnya kita minta petunjuk kepada orang kiai di pesantren seperti apa. Akhirnya dia memberikan amalan-amalan. Apakah ini juga termasuk mendatangi orang hukum tersebut? Apakah tidak? Ya. Jadi segala sesuatu baik ucapan, tindakan dan sebagainya itu harus kita lihat dari kacamata syariah. Ya. Ya satu contoh
ada kisah seorang ulama, entah di Kuwait atau di mana, ya. Jadi ulama ini didatangi oleh seorang bapak ketika selesai sholat Jum'ah, didekati dan minta izin untuk bertanya. Apa boleh saya bertanya? Kata beliau, ya silahkan. Orang itu memang dari penampilannya acak-acakan, nggak terawat dan lain sebagainya. Dia bilang, saya ini nggak punya semangat hidup. Jadi kerja saya itu pokoknya ya di rumah tidur aja. Tidurnya berapa? 15 jam atau berapa sehari. Dan ya pokoknya saya nggak mau ngerjakan ini, nggak tahu mau ngerjakan itu. Pokoknya saya sangat malas, termasuk ngerjakan sholat dan lain sebagainya, ya malas. Terus ulama itu berkata pada dia, kamu istighfar tiap hari minimal 100 kali, ya. Setelah 1 minggu kamu datang ke sini. Nah dia masih nggak percaya, ya masa sih, masalah saya ini kan berat, saya males sekali, saya maunya tidur terus, nggak mau kerja, masa cuma disuruh istighfar. Ulama itu tapi bilang, sudah kamu kerjakan, nanti setelah 1 minggu datang ke sini. Ya, bapak itu pulang langsung mengamalkan, tidak hanya 100, sampai beratus-ratus. Baru 4 hari dia menemui ulama itu, katanya sudah mengalami perubahan. Yang tadinya malas sampai tidur itu 15 jam, sekarang dia tidur cukup 7 jam, 8 jam. Dan bahkan untuk pekerjaan dia pun juga kembali normal, bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan penting dan seterusnya. Nah ini petunjuk, disuruh istighfar, ya. Dan untuk petunjuk ini ada landasannya, ada hadisnya. Nah ini petunjuk yang benar. Tapi kalau misalnya yang ngaku kiai tadi bilang, nanti bapak kalau bulan purnama mandi di pantai. Iya, oke, ya. Yang penting kita itu menilai petunjuk itu seperti apa. Baru di sana kita bisa membedakan ini benar-benar ulama atau dukun. Dukun ngaku kiai, ya. Iya, kita harus kembali mengenali orang yang disebut kiai itu seperti apa. Ketika kita mempelajari agama, kita tahu dia sebenarnya dukun, bukan kiai. Kalau kita sudah tahu dia adalah dukun, kita datangi, kita nanyakan sesuatu, ya kita bisa terkena hadis tadi, 40 hari sholat kita tidak diterima. Nah sekali lagi ya, untuk membeda-bedakan itu memang perlu paham agama, ya. Ya, enggak mudah. Ya, mungkin demikian, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.